Sesuai permintaan dari kalian, hari ini kita bahas biaya bahan baku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian dimanapun kalian berada. Jadi untuk yang pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Tuh, harus ada controlling atau pengawasan dari persediaan tersebut. Jangan sampai persediaannya hilang di awal proses atau bahan bakunya hilang di akhir proses. Nah, kemudian masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, ada sisa bahan, kemudian produk rusak, produk cacat. Bedanya apa? Kalau sisa bahan di sini adalah bahan yang tersisa selama proses produksi, antara lain bahan-bahan yang tertinggal setelah bahan tersebut diproses, bahan rusak yang tidak dapat digunakan, dan bahan yang rusak akibat kegagalan mesin atau kecerobohan karyawan tersebut. Nah, ada sisa bahan, kemudian selain itu produk rusak dan produk cacat. Kalau produk rusak di sini adalah yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Secara ekonomisnya tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Kalau yang cacat masih bisa diperbaiki karena di dalam produk ini tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan pengeluaran biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Jadi bedanya ini kalau rusak udah tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik, tapi kalau masih cacat masih bisa diperbaiki. Itu bedanya. Nah, untuk yang sisa bahan di sini adalah jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, maka yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana perusahaan memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Jadi yaitu dengan mengurangi biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan. Yang kedua, pengurangan terhadap BOP-nya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan di luar usaha. Nah, kalau contoh dari sisa bahan, ada 2 metode atau lebih kalau nggak salah ya. Untuk yang metode pertama kita ketahui contohnya sisa bahannya itu adalah 2000 kg. Kemudian ditaksir laku untuk dijual Rp5.000 per kilogram, terjualnya 1.250 kilogram. Sisa bahan yang belum laku terjual itu 750 kg. Kemudian harga jual sesungguhnya 1.000 diperoleh dari 6.000 dikurangi dengan 5.000 yang ditaksir sama yang terjual. Maka kita bisa menghitung sisa bahan itu dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode yang pertama ini transaksinya adalah penyerahan ke gudang. Penyerahan ke gudang di mana ayat jurnalnya persediaan sisa bahan baku pada hasil penjualan sisa bahan. Diperoleh dari mana? Ini sebesar 10 juta. Diperoleh dari 2.000 dikali 5.000. Ini sudah ada di dalam soalnya. Kemudian untuk mencatat BOP yang sesungguhnya sebesar 7.500.000, maka kita menghitung dari kas pada persediaan sisa bahan sebesar 1.250 di sini yang terjual, kemudian dikalikan dengan 6.000 per kilogramnya. Kemudian untuk yang penyesuaiannya di sini hasil penjualan sisa bahan tersebut sebesar 750 dikalikan dengan yang ditaksir laku dijual, maka hasilnya 3.750.000. Untuk menyesuaikan hasil penjualan yang dikreditkan masih terlalu kecil, maka kita menyesuaikan dari 1.250. 1.250 ini diperoleh dari 1.000 harga jual yang sesungguhnya tadi selisihnya dikalikan dengan 1.250, maka hasilnya 1.250. Bisa dipahami nggak?
Bisa dipahami? Iya, Bu. Jadi yang penyesuaian itu yang harga jual sesungguhnya itu yang 1.000 dikali yang 1.250 yang terjual itu ya, Bu? Iya, betul. Baik, Bu. Udah paham ya? Gampang kan? Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita buat laporan neraca atau posisi keuangannya dengan laporan laba rugi. Kalian tinggal mindahin aja dari hasil penjualan sisa bahan itu kan 3.750. Di sini kan ada 3.750. Nah, kemudian ini 7.500 ini udah ada, yaitu BOP yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau ditambahkan ya jadinya 11.250 karena selisih yang disesuaikan tadi 1.250 tadi kan. Ya, kalau kita tambahkan dengan 10 juta dari mana? 10 juta dari sini. Kalau kita tambahkan dengan yang di sini, maka hasilnya sama. Ya, sama 11.250. Nah, untuk yang persediaan sisa bahan di sini kan 10 juta. Kita tinggal ini kan aja pindahkan. Nah, kemudian tetap nilainya 11.250. Untuk yang neracanya di sini adalah 7.500 dari sini yang udah ada di dalam ayat jurnal. Kemudian 3.750 maka tetap nilainya sama. Dan untuk neraca dalam kasnya di sini adalah sebesar 7.500. 7.500 ini adalah pencatatan BOP yang sesungguhnya. Nah, pendapatan yang belum direalisasikan dalam neraca sebesar 3.750. Nah, di sini kan udah tinggal dipindahkan saja sebenarnya. Kemudian untuk yang metode kedua di sini adalah sisa bahannya di sini 2.000 kg ditaksir laku dijual sebesar 5.000 kg. Terjualnya 1.250 dengan harga 6.000 rupiah per kilogram. Nah, untuk metode kedua ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang pertama, bahwa kita mencatat penyerahan barang ke gudang, persediaan sisa bahan pada penghasilan yang belum direalisasikan sebesar 10 juta. Tinggal dikalikan saja. Kemudian jurnal penjualan sisa bahan kas atau pada piutang dagang pada hasil penjualan sisa bahannya ini 7.500, tinggal dikalikan saja. Kemudian penghasilan yang belum direalisasikan sebesar 6.250 tinggal dikalikan saja. Jadi sangat gampang sekali kalau yang untuk metode kedua. Begitu juga untuk membuat laporan neraca dan laporan laba rugi, yaitu pendapatan yang belum direalisasikan 6.250 diperoleh dari yang penghasilan yang belum direalisasikan dari ayat jurnalnya di sini. Nah, tinggal dipindahkan aja 3.700-nya itu diperoleh pada metode yang pertama. Sehingga hasilnya tetap nilainya 10 juta sesuai dengan penyerahan barang ke gudang. Kemudian untuk yang persediaan sisa bahannya juga sama 10 juta pada laporan laba ruginya dan neracanya juga sama. Kemudian hasil penjualan sisa bahan laporan laba ruginya 7.500 pada metode pertama kalau nggak salah ya, atau kedua juga sama itu ya. Nah, kemudian untuk yang kasnya juga sebesar 7.500. Jadi metode pertama, metode kedua itu jumlah kasnya itu 7.500. Tuh ya. Apa yang membedakannya di sini yaitu pada pendapatan yang belum direalisasikan. Kalau yang metode 1 kan 3.750. Kalau metode yang kedua yang belum direalisasikan adalah 6.250 sama 3.750. Itu yang membedakannya. Kemudian yang kedua adalah perlakuan produk rusak. Tadi udah sisa bahan, sekarang perlakuan produk rusak. Nah, perlakuan produk rusaknya ini disebabkan karena sulitnya pengerjaan pesanan,
Nah, kalau sulitnya pengerjaan pesanan itu dijadikan sebagai tambahan harga pokok dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah hal yang normal, yaitu kita memperhitungkan dalam tarif BOP ditentukan berdasarkan ya tarif di muka. Kalau pesanan yang seperti itu. Nah, di sini adalah contohnya. Kalian bisa pelajari di sini di dalam slide ini, yaitu pada PT Elionosari dia berdasarkan pesanan. Kemudian menerima pesanannya 1000 satuan pada produk A. Kemudian memenuhi pesanan memproduksi 1100 satuan produk A dengan biaya sebagai berikut. Ada yang 75.000, 175 untuk biaya tenaga kerja. Kemudian untuk yang BOP-nya karena ditentukan di tarif di muka, maka untuk BOP-nya di sini adalah 150%. Dari mana 150%? 150% ini adalah udah di dalam soal. Kemudian pada saat pesanan selesai dikerjakan ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak. Namanya juga manusia tidak luput dari hilap, tidak ada yang sempurna, pasti ada pengerjaan suatu produk itu ada yang rusak, ada yang cacat, ada yang sisa bahan. Nah, itu yang menjadi masalah timbul pada bahan baku. Nah, kemudian yang rusak ini tidak dapat diperbaiki secara ekonomis. Nah, untuk yang selanjutnya, produk rusak tersebut diperkirakan laku terjual 350 persatuan. Nah, di sini kita membuat ayat jurnal untuk mencatat biaya produksi mengolah 1100 satuan produk A. Di sini untuk yang biaya bahan baku sudah tercatat di dalam soalnya, sudah jelas di sini tinggal kalian pindahkan aja. Kemudian untuk yang persediaan bahan baku, gaji dan upah, BOP yang dibebankan juga sama ya, sama. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kenapa 262.500? Kok di sini 150% dari BTKL? Nah, dari mana kita dapatnya 262.500 tersebut? Kalian tinggal mengkalikan tarif karena di sini adalah di dalam soalnya 150% dari BTKL atau BTK. Nah, Rp175.000 dikalikan dengan 150%, maka hasilnya 262.500. Gitu ya. Kemudian kita totalkan secara keseluruhan di sini, maka hasilnya Rp512.500. Untuk mencatat produk yang rusak di sini sangat sederhana juga, bahwa persediaan produk rusak diperoleh 100 karena 100 yang rusak dikalikan dihargai per per produknya itu adalah Rp350. Maka hasilnya Rp35.000. Nah, untuk yang dikreditkan barang dalam proses pada biaya bahan baku sebesar 5.122, ini kita peroleh dari, karena ini bahan baku 75.000 dibagi dengan 512.500, maka hasilnya 14 sekian ya, koma sekian lah hasilnya di situ. Nah, hasil dari pembagian ini kita kalikan dengan 35.000. Maka hasilnya 5.122. Bisa dipahami nggak? Boleh diulang Ibu untuk yang 5122. Oke. Saya ulang kembali untuk yang mencatat produk rusak. Di sini kita menghitung barang dalam proses bahan baku. Karena bahan bakunya di sini kan 75.000. Kita bagi, hasilnya berapa coba? Hasilnya berapa? 14.634, Bu. Nah, kalikan dengan 35.000. Hasilnya berapa? 5121.951. Berarti kan kalau di buletin jadi 5.122 kan? Iya, Bu. Iya. Ya.
Terus kemudian untuk yang selanjutnya caranya sama dengan yang kayak tadi. Sesuaikan dengan yang 175 dibagi dengan 512.500. Kemudian dikalikan dengan 35.000 maka hasilnya sekian. Kemudian untuk yang BOP juga caranya sama, ya. Caranya sama. Kemudian untuk yang totalnya 5.122 ditambah 11.951 ditambah 17.927, maka hasilnya sama dengan Rp35.000. Kemudian di sini adalah pembagian nilai jual produk rusak. Untuk elemen harga pokok produk, untuk biaya bahan baku, BTKL, BOP, total biaya produksinya di sini kan sama dengan yang di awal dalam soalnya itu, sehingga totalnya di sini kurang 500 ya. Nah, kemudian di sini adalah biaya persatuan. Tinggal kalian bagikan aja 75.000 dibagi 1.100. 175.000 dibagi 1.100 sampai dengan 26.500 dibagi 1.100. 1.100 kan udah ada di dalam soalnya. Maka kalau kita total jadi 466. Untuk yang harga produk rusak, tinggal kalian kalikan aja dengan 100 yang rusak. Produknya 68 dikali 100. 159 dikali 100. 239 dikali 100. Maka hasilnya 46.600. Untuk elemen harga pokok produk di sini adalah tinggal kalian bagikan saja, bagikan 35.000 tadi yang di awal. Nah, di sini dibagi dengan harga pokok produk yang rusak. Maka hasilnya 75%. Nah, 75% ini masing-masing biaya dikalikan. Dikalikan dengan yang mana? Dikalikan dengan yang di sini. Maka ada yang menghasilkan 5.100, 11.925, 17.925. Tuh, bisa dipahami nggak? Paham, Bu. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya barulah di sini persediaan produk jadi sebesar 477.500. Di sini diperoleh dari 512.000 dikurangi 35.000. Maka hasilnya produk jadinya 477.500. Untuk yang bahan bakunya di sini caranya sama dengan yang kayak tadi yang ini. Caranya sama. Nah, yaitu 477 ini dibagi 512.500. Kan hasilnya 0,9317 sekian. Kita kalikan yang 75.000. Kenapa 75.000? Karena biaya bahan bakunya di sini 75.000. Nah, bisa dipahami sehingga kalau kita kalikan menghasilkan 69.900. Ini dibulatkan. Bisa dipahami? Begitu juga dengan yang BTKL, BOP, ya kalian tinggal kalikan aja dengan yang sesuai total biaya produksinya di sini. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, produk rusak jika kerugian dibebankan keseluruhan produk. Nah, kalau dibebankan semua produk gimana? Di sini sudah sangat jelas contohnya. Ada biaya bahan bakunya sampai dengan BOP itu ditetapkan 160% dari BTKL. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita melihat bahwa biaya totalnya itu sudah ada di dalam soalnya di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya 43, 109, 174 caranya sama dengan yang sebelumnya. Yang mana itu? Yang ini, biaya persatuan.
Caranya sama, kalian tinggal bagikan saja. Bagi yang mana? Bagi yang mana kira-kira? Nah, dibagi 2.300. 2.300 dari mana baginya? 100.000 Itu Bu, setelah dibagi berapa? 2.300. Iya. 2.300-nya yang di soal itu ya Bu, Iya. yang terakhir. Setelah pesanan selesai. Ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kalian tinggal totalkan. Lalu yang 300-nya ini kan sudah ada di dalam soalnya ini. Produk rusaknya. Kemudian kita kalikan yang 200 sama 326. 200-nya ini adalah yang laku dijual. Kemudian yang di sini adalah total dari biaya persatuannya. Maka hasilnya adalah 37.800. Kalau sudah seperti itu, buat ayat jurnalnya. Cara membuat ayat jurnalnya di sini kan tinggal dipindahkan aja tuh yang jurnal pertama, yaitu mencatat biaya produksinya. Nah, mencatat biaya produksinya, kemudian untuk mencatat produk rusak dan kerugiannya di sini adalah ada yang 60.000 dan ada yang 37.800 yang BOP sesungguhnya. Nah, ini ada yang 37.800, 60.000. Nah, sehingga tinggal dipindahkan saja. Kemudian untuk yang di sebelah kreditnya, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 12.900 diperoleh dari 300 kg dikalikan dengan 43. Kemudian untuk yang BTKL-nya disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Di sini dikalikan 109 dikalikan dengan 174. Nah, 300 dikalikan 43, 300 dikalikan 179 gitu ya. Nah, 109, 174 tinggal dikalikan 300 semuanya. Maka hasilnya ada yang 12.900, 32.700 dan 52.200. Begitu juga dengan yang produk jadi yang baik. Produk jadi yang baiknya ini diperoleh dari 2.000. 2.000 itu dari mana? Soal bukan? Nah, ini ya dari soal. Nah, kemudian dikalikan dengan 43. 43-nya ini dari sini. 2.000 dikali 43, 2.000 kali 109, 2.000 dikali 174. Nah, ada yang 86.000, 218.000, 348.000. Kalau di total kan jadinya 652.173. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya produk cacat. Produk cacatnya ini memang dibutuhkan pengerjaan kembali yang bisa diperbaiki bahan bakunya. Nah, kemudian yang pertama di sini adalah dapat dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai tarif BOP-nya. Nah, di sini adalah contoh dari produk cacat. Nah, produk cacatnya ini bahan baku dengan menerima pesanan 100 satuan, yaitu 40.000, 25, 200% BOP yang dibebankan kok tarifnya dari BTKL. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa setelah adanya pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 100 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya pengerjaannya 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsungnya 5.000 dan BOP pada tarif yang biasa dipakai. Nah, di sini adalah ayat jurnal untuk mencatat produk cacat. Yang pertama adalah pencatatan biaya produksi 100 satuan produk. Nah, di sini 40.000.
40.000, kemudian di sini ada 25.000, kemudian ada 50.000. Dari mana ini? Nah, dari sini. 50.000-nya dari mana ini dulu 50.000-nya? 50.000-nya ini kan udah jelas bahwa 200% dari BTKL. Kalian tinggal kalikan aja 25.000 dikali 200%, sehingga hasilnya 50.000. Kemudian di daerah kreditnya sama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Di sini untuk yang BTK-nya 5.000 sudah sangat jelas. Nah, ini adalah BTK-nya 5.000 di dalam soal. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah 10.000. 10.000 ini diperoleh dari 200% dari BTK, berarti kan 5.000 dikali 200%-nya, maka hasilnya 10.000 pada gaji dan upah serta BOP yang dibebankan 5.000 dan 10.000 sama. Kemudian untuk yang mencatat harga pokok produk selesai di sini adalah 130, terdiri dari adanya 40 ini kan sudah ada di dalam sini. Kemudian 30-nya itu diperoleh dari 25 ditambah dengan 5.000, kemudian untuk yang 60.000-nya itu 50.000-nya ditambah dengan 10.000. Maka hasilnya 60.000. Kalau kita totalkan hasilnya 130. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat 500 satuan. Di sini adalah untuk biaya bahan baku 100. Kemudian untuk yang BTKL 125, 187. Nah, pada sebelah kreditnya juga sama. Kemudian untuk yang ini udah dalam soalnya ya. Nah, kemudian untuk yang mencatat biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Di sini adalah BOP yang sesungguhnya. Nah, di sini kita mencari yang 185 dulu ya. 187.500 yang BOP-nya diperoleh dari karena tarifnya itu adalah 150%, bukan 200 lagi. 150% dikali dengan 125.000. Maka hasilnya 187.500. Nah, kemudian untuk yang jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali yang dibebankan kepada produk secara keseluruhan di sini adalah 25.000. BOP yang sesungguhnya 25.000. Kemudian gaji dan upahnya 10.000, kemudian BOP yang dibebankan 15.000. Nah, sebenarnya kita mencari yang nilai BOP-nya saja untuk yang 187.500. Nah, kemudian barulah kita mencatat harga pokok selesai. Nah, untuk yang mencatat harga pokok selesai di sini tinggal kita pindahkan aja yang dari sininya ya. Kemudian untuk yang persediaan bahan produk jadi di sini total dari yang di sebelah kredit. Nah, itu yang menjadi ini ya, menjadi pembahasan untuk hari ini. Nah, mungkin ada yang bertanya. Bu, mohon maaf untuk yang slide 44 tadi nih sebelum ini yang atas 100.000, 125 itu boleh diulang nggak Bu? Oke. Yang untuk yang 100.000-nya itu adalah jumlah biaya bahan baku itu dalam soalnya ya. Kemudian BTKL-nya 125. Kemudian BOP-nya karena dibebankan di tarif di muka 150% dari BTKL, maka kalian kalikan aja 125.000 dikali 150%, maka hasilnya 187.500. Paham kan? Oh iya, Bu. Ya, tuh. Kalau yang ini karena BTKL-nya itu untuk pengerjaan kembali 50
satuan produk. Nah, dia yang 10.000 itu PTKL-nya 10.000. Kalau kita kalikan 150%, maka hasilnya 15.000. Nah, 10.000 dari mana? Udah dalam soalnya. Tuh. Nah, sisanya kan gaji dan upah tuh, maka totalnya ini adalah 25.000. Bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan live. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yoi. Terima kasih, Bu. Yoi. Gimana sih?